One, two, three. Kami ada di Jalan Pemuda, kanan kita ini adalah Queen City dan kiri jalan Toko Un yang sangat terkenal. Maju sedikit kita akan ke Kapel Shekinah. Sebelum lampu merah depan ini kita belok tetengere ya rumah makan Padang Bintaro. Kita akan ke Kapel Shekinah. Di Kapel Shekinah itu tiap hari ada misa harian jam 12 sampai setengah 1 atau jam 1 kurang seperempat. Maka untuk Anda yang ada di Semarang silahkan ingin misa harian siang karena pagi tidak bisa bangun di Shekinah ini. Nah ini yang kanan jalan ini gedungnya. Ada perkantoran, ruang pertemuan dan Kapel Santo Antonius Padua. Nah kita akan misa di sini. Saya misa di sini sebulan sekali. Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anda tahu kata gerangsang? Apa itu? Gerangsang. Gerangsang itu serakah, ya toh? Kurang lebih, tidak terlalu tetap. Tetapi begini, gerangsang itu begini. Saya diabetes. Lalu banyak larangan untuk makan yang manis dan gula. Tetapi semakin dilarang, saya akan nyolong-nyolong. Padahal Anda yang normal, yang tidak diabetes pun tidak tertarik. Tetapi justru gerangsang. Demikian juga ketika kita puasa dan pantang. Mungkin lupa makan seharian, kuat, gak apa-apa karena banyak pekerjaan, lupa, tidak makan. Tetapi begitu dicap hari ini puasa, rasanya makan sekalipun tidak cukup karena puasa. Gerangsang. Dan rasakanlah dan refleksikanlah bahwa seringkali kita ada dalam situasi hidup ini gerangsang. Dalam pekerjaan-pekerjaan kita juga kita mengalami itu. Janjian iki kewajibanku ki mengene. Tetapi aku akan bukan melampaui kewajibanku, tidak melakukan kewajibanku, tetapi mencari hal-hal yang lebih untuk diriku sendiri. Dan itulah ketika kita merefleksikan umpamanya soal korupsi yang dilakukan oleh para penguasa kaya di negeri ini. Orang kurang duitnya kuwi. Maka solusi bahwa gajinya harus ditambah piro. Dan tetap akan korupsi. Karena gerangsang. Dan gerangsang itu rupa-rupa menjadi watak kalau kita tidak menatanya. Dan masa prapaskah ini adalah masa menata. Bukan hanya untuk merasa prapaskah, tetapi untuk seterusnya. Supaya lebih tenang, lebih cukup, enough is enough gitu kan. Lalu lebih sumeleh, lebih mengandalkan kehendak Tuhan dalam hidup, mengalir bersama Tuhan. Dan nanti kita akan menyambut penebusan Tuhan yang kita rayakan pada Paskah nanti. Maka jangan pernah lelah untuk ngerem watak-watak yang seringkali kalau kita tidak sadari bablas ring gerangsang itu. Dan membuat kerugian bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terutama juga untuk orang lain. Yusuf dan saudara-saudaranya kurang apa dicintai oleh bapaknya Israel? Ya, Yakub. Tidak kurang. Tetapi karena si ragil ini dirasakan lebih dicintai,
mereka menjadi iri, padahal cinta mereka juga cukup dari bapaknya. Tetapi karena melihat bahwa ada seseorang yang lebih dicintai, mereka menjadi iri dan marah dan dengki dan kemudian membuat sesuatu yang sangat kebablasan kan? Menurunkan ke sumur, diangkat lagi dan dijual ke Mesir. Gitu kan, gerangsang. Si penggarap kebun kurang apa? Dicukupkan dengan upah. Tetapi karena ada peluang dan dia watak gerangsangnya itu bertumbuh, mereka akan ingin memiliki kebun itu dengan membunuh ahli waris. Kalau tidak dikendalikan sangat berbahaya watak gerangsang itu. Dan itu ada di dalam diri kita. Entah bentuknya kecil, apa sudah besar, apa sudah besar. Tetapi saatnya untuk pembaruan karena watak-watak itu. Amin. Tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah